Halo Puzzle Lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Grand Line yang dibuat oleh Adam Jaziri. Ya, jadi ini adalah Sudoku 7x7 ya, yang layoutnya sendiri mirip dengan peraturan defisit Sudoku, di mana ada beberapa wilayah yang bukan 7 petak di sini ya, hanya ada kayak di sini 6 petak dan di sini hanya satu petak saja gitu. Jadi ini mirip-mirip sih kayak wilayah Sudoku biasa ya, tidak boleh ada angka yang berulang yang penting di wilayah ini. Dan ada killer juga di sini ya, saya ditemani dengan killer di puzzle ini. Oke, langsung saja kita lihat peraturannya. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, kalian bisa cek di link deskripsi di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku hampir berlaku. Tempatkan angka 1 sampai 7 pada setiap peta kosong sehingga setiap baris dan kolom memuat seluruh angka tepat satu kali. Angka di dalam wilayah tidak boleh berulang. Ya, jadi masih sama ya, angka di setiap baris nggak boleh ada angka yang berulang, setiap kolom nggak boleh ada angka yang berulang, dan di setiap wilayah juga nggak boleh angka yang berulang. Walaupun nggak harus kayak di wilayah ini semua angkanya muncul ya. Yang penting angkanya nggak boleh berulang aja. Angka di dalam sangkar tidak boleh berulang dan harus berjumlah sesuai dengan total yang ditujukan. Jadi ini adalah peraturan killer, di mana contohnya misalkan berjumlah 9, angkanya nggak boleh berulang ya, nggak boleh kayak 441 gitu misalnya. Tapi bisa aja kayak 1, 3, tambah 5 itu berjumlah 9. Penting angkanya nggak berulang. Oke, itu adalah peraturannya. Mari langsung saja kita reset timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, biasanya kalau di irregular gitu ya, jenis-jenis sudoku irregular gini, biasanya ada beberapa deduksi geometris sih ya, yang mungkin bisa kita dapatkan sih. Cuma di sini kita harus menentukan saja di mana kita kemungkinan besar bakal menemukan geometris itu. Oke, jadi di wilayah 7 petak merupakan ini ya, ini 7 petak, ini 7 petak, ini 7 petak, ya ini bakal ini 7 petak juga. Jadi seluruh wilayah ini merupakan 7 petak. Karena merupakan 7 petak, berarti setiap angkanya nggak boleh ada angka yang berulang. 1 sampai 7 harus muncul. Tapi di wilayah ini hanya ada 6 petak. Di wilayah ini hanya ada 6 petak. Ya, berarti angka yang tidak mungkin muncul di wilayah ini harus muncul di sini gitu ya. Di salah satu petak ini sih harusnya. Dan angka yang tidak bisa muncul di wilayah ini harus muncul di salah satu petak ini. Hmm. Hmm. Oke, dapat ya. Iya, ya, keren deduksinya. Oke, kita kita bisa mulai dari atas ini dulu aja deh. Karena grid ini yang saya lihat pertama kali juga merupakan simetris ya. Jadi harusnya sih ketika kita mendapatkan suatu deduksi yang sama, kita bisa langsung merotasi 180 derajat dan mendapatkan deduksi yang sama juga di rotasinya gitu. Oke, kita mulai dari atas ini dulu. Jadi kita bisa lihat di wilayah ini, kan dia berisi 7 petak ya. Berarti semua angkanya harus muncul di wilayah ini. Berarti angka di petak ini bakal selalu muncul di wilayah ini. Tapi tidak mungkin di baris ini, tidak mungkin di kolom ini, maka akan selalu muncul di sini. Maka ini merupakan dua angka yang sama. Dan logika yang sama lagi bisa kita dapatkan, petak ini masih harus muncul di wilayah ini, dan hanya bisa di sini. Nah, sekarang kita rotasi nih, 180 derajat. Kita pasti bakal mendapatkan logika yang sama untuk petak ini. Petak ini tidak mungkin muncul di kolom ini, tidak mungkin di baris ini, maka harus muncul di sini, dan harus muncul di sini. Oke. Tapi hati-hati sedikit ya, maksud saya rotasi itu ketika benar-benar semuanya merupakan sama persis ya. Kalau misalkan kayak rotasi killer sudoku sini kelihatannya kan simetris, tapi padahal nggak simetris sih karena penjumlahannya kan berbeda ya, 8 dan 14 itu. Jadi harus sedikit hati-hati di situ. Tapi sejauh ini kan kita tidak menggunakan killer sudoku, jadi logikanya harusnya sama. Oke, dan wow, iya iya ya, saya paham kenapa namanya Grand Line di puzzle ini. Ini benar-benar ide break-in yang keren banget sih. Jadi sekarang di wilayah ini kan dia berisi 6 angka ya. Dan berarti menandakan bahwa akan kehilangan satu angka gitu.
Atau enggak gini dia pertanyaannya. Bisa nggak sih hijau dan biru merupakan angka yang berbeda? Kalau hijau dan biru merupakan angka yang berbeda, kita kasih contoh aja satu gitu misalkan di sini dan 6 lah di sini. Sekarang di wilayah ini tidak bisa berisi angka 1 dan 6, maka hanya bisa berisi 5 angka yang berbeda saja. Padahal kita tahu ini harus berisi 6 angka yang berbeda, dan itu nggak mungkin. Oke, berarti sekarang kita tahu bahwa hijau dan biru merupakan angka yang sama, dan hijau terakhir harusnya bisa kita tempatkan di wilayah ini ya, berarti ya. Hijau tidak mungkin di sini, tidak mungkin di sini, tidak mungkin di sini oleh Sudoku, maka harus di sini. Wow. Ya, ini kenapa namanya Grand Line ya ternyata ya. Bahwa di diagonal ini merupakan angka yang sama semua di sini. Wow, luar biasa. Oke, tapi kita nggak tahu ya, walaupun ini merupakan angka yang sama, tapi kita nggak tahu angkanya apa ya di sini. Oke, ada lagi nggak ya deduksi-deduksi geometris yang bisa kita dapatkan di sini? Kayak di sangkar ini juga menarik sih, karena kan setiap sangkar nggak boleh ada angka yang berulang ya. Kayak petak ini nggak mungkin di baris ini, di wilayah ini nggak mungkin di petak ini berulang pada sangkar, dan bukan hijau juga ya. Hijau kita sudah menempatkan seluruh angkanya. Berarti ungu bakal muncul di dua petak ini. Dan menarik juga sih, ungu berarti harus muncul di sini ya. Oleh Sudoku harus muncul di sini. Berarti logika yang sama lagi kita bisa terapkan bahwa petak ini harus muncul di dua petak ini dan muncul di sini. Oke. Tapi kita nggak tahu ungu dan biru ini merupakan angka yang berbeda atau enggak ya. Kemungkinan besar sih enggak sih. Biru dan ungu bukan angka yang berbeda. Oke, tapi biru harus muncul di tiga petak ini berarti ya. Tapi kita nggak tahu itu merupakan ungu atau enggak. Dan di wilayah, masalah kalau kalau bukan ungu kita bisa langsung tempatkan di sini sih. Cuman masalah kita nggak tahu itu merupakan ungu atau enggak ya. Oke, ada lagi nggak ya yang bisa kita dapatkan di sini? Hmm, 3 3 petak ini di wilayah ini bakal muncul di sini. 3 petak ini di wilayah ini bakal muncul di sini. Nggak ada masalah tapi ya. Iya, kayak petak yang di tengah-tengah sini harus muncul di sini. Iya sih ya, di petak ini juga bakal selalu muncul di sini, di baris ini, dan bakal muncul di kolom ini ya oleh Sudoku karena nggak mungkin berulang pada wilayahnya. Oh, sepertinya saya, iya 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 iya. Saya dapat sih logikanya di sini. Hmm, iya, kayaknya bukan biru dan ungu deh yang harus kita lihat sekarang. Kayak di petak ini sih yang harus kita lihat sekarang ya. Karena cukup menarik sih. Karena petak ini di wilayah ini ya, di wilayah ini nggak bisa di baris ini dan bukan hijau. Maka harus berada di tiga petak ini. Petak ini harus berada di wilayah ini di tiga petak ini. Dan tapi di baris ini ya, dia harus muncul di sini. Dan nggak mungkin berada di kolom ini ya. Di kolom ini nggak mungkin berulang pada wilayahnya, maka di tiga petak ini. Dan nggak mungkin di baris ini. Dan iya di kayak di baris ini sekarang nggak mungkin berulang pada wilayahnya karena sudah muncul di sini, maka harus muncul di tiga petak ini. Tapi di kolom ini sama juga ya logikanya. Sehingga kayak
nggak mungkin berada di tiga petak ini karena sudah muncul di wilayahnya, maka berada di tiga petak ini. Jadi karena dia harus muncul di tiga petak ini dan di tiga petak ini, maka harus yang tumbang tindih di sini. Wow. Oke. Oh, berarti logika yang sama kita bisa dapatkan untuk petak ini harus muncul di sini. Dan bentar deh, ada yang aneh nih. Iya, sekarang biru, orange dan ungu tuh merupakan berjumlah 7 nggak sih? Karena orange tambah ungu, ya ini mirip-mirip kayak di logikanya kayak di killer sudokunya ini ya, killer sudokunya yang Piatato sih yang saya ingat beberapa bulan lalu yang saya mainkan. Karena di orange dan ungu ini maksimal itu berjumlah 7 nggak sih? Orange tambah ungu nggak mungkin lebih dari 7 kalau ini merupakan jumlahnya 8 gitu, maka di sini harus 0. Nggak mungkin kan untuk berjumlah 8. Berarti maksimal 7. Tapi minimal juga merupakan 7 ya. Karena kalau di sini kurang dari 7, kayak misalkan 6, maka petak ini harus 8 atau lebih. Dan kita hanya menggunakan angka 1 sampai 7. Berarti ini merupakan minimal 7 dan maksimal 7 jumlah ungu plus orange. Berarti sekarang kita tahu bahwa sekarang 7, kita butuh 7 lagi untuk berjumlah 14, dan ini butuh 7 tambah 1 untuk berjumlah 8. Wow, gokil, gokil. Luar biasa puzzle ini. Oke, dan kita tahu ungu tambah orange itu berjumlah 7. Berarti antara 2 tambah 5 atau 3 tambah 4 ya. Nggak mungkin 1 tambah 6 lagi atau satunya bakal berulang di sini. Hmm. Sekarang 7 di 3 petak ini, di kolom ini harus muncul di sini. Dan di baris ini, dia nggak mungkin di orange lagi nggak sih? Karena ini kan tadi antara 2 tambah 5 atau 3 tambah 4 kan. Berarti 7 di baris ini sekarang nggak mungkin berada di wilayahnya, maka harus muncul di sini. Iya, tapi masih sama juga logikanya berarti ya. Satu di kolom ini nggak mungkin berada di wilayahnya, maka harus di tiga petak ini, berarti nggak mungkin di wilayah ini lagi dan muncul di sini. Oke, berarti masih simetrisnya masih terbangun di puzzle ini, walaupun kita sudah menggunakan killernya. Oke, berarti ada satu ya di dua petak ini, di wilayah ini. Dan ada 7 di sini ya untuk simetris. Nggak mungkin dua-duanya di sini nggak sih? Kalau ada dua-duanya di sini, ini bakal satu tambah 7 berjumlah 8, dan ini bakal 7 juga untuk berjumlah 15, dan 7-nya bakal berulang di sangkar ini. Berarti salah satunya harus di sini. Ya, sama juga logikanya di sini ya. Kalau ini satu tambah 7, ini bakal satu juga itu untuk berjumlah 9. Maka salah satunya harus di sini. Dan kita punya satu 7 pair di sini. Oke. Bentar, tapi 7 kan nggak mungkin berada di tiga petak yang berjumlah 9 ya. Nggak mungkin ya sih. Kalau ada 7 di sini, berarti kita butuh dua petak lagi untuk berjumlah 9 ya. Harus double satu. Dan itu nggak mungkin akan berulang satunya di sangkar ini. Berarti 7 nggak mungkin di sini lagi, maka 7 bisa kita tempatkan di sini, sehingga membuat ini menjadi satu. Wow. Oke. Okay. Dan
Ini ada yang aneh deh, karena sekarang orange harus muncul di dua petak ini ya. Berarti ini satu tambah orange. Ada yang aneh deh. Ungu harus muncul di dua petak ini. Iya, oke. Simpel aja ya. Orange harus muncul di baris ini di sini, maka tidak bisa di sini lagi dan harus di sini. Oke ya, simpel-simpel. Ungu tidak mungkin di sini dan harus di baris di tiga petak ini, maka tidak bisa di sini lagi dan harus di sini. Berarti ini bukan satu atau tujuh, sehingga ini menjadi tujuh, ini menjadi satu. Oke. Tapi yang saya pikirin tuh tadi bahwa petak ini nggak mungkin berisi angka ungu ya. Karena kalau ini ungu, kita tahu tadi orange tambah ungu itu selalu berjumlah 7 dari sangkar ini dan sangkar ini. Berarti ini bakal berjumlah 7 tambah satu, berarti ini bukan 9 dong jumlahnya. 7 tambah satu kan berjumlah 8. Berarti kayak ungu nggak mungkin ditempatkan di sini. Berarti ungu di wilayah ini bisa kita tempatkan ya sih? Karena sudah ada ungu di sini, nggak mungkin di sini, nggak mungkin di baris ini, bukan hijau, bukan di sini, berarti harus di sini. Wow, ini benar-benar puzzle yang sangat apa ya, sangat banyak deduksi-deduksi geometris sekali ya di puzzle ini. Keren banget. Berarti logika yang sama lagi bisa kita terapkan di sini. Ini bukan orange, maka orange di wilayah ini sekarang harus muncul di sini. Oke. Tapi orange masih di dua petak ini, di tiga petak ini. Ya, masih ada beberapa opsi tapi ya. Kalau kita hapus aja dulu ini karena mengganggu lihatnya saya. Oke, lanjut nih. Um, hmm, 7 bisa kita tempatkan di wilayah ini. Ya, 7 nggak mungkin di baris ini, bukan hijau, tidak mungkin berulang pada sangkar, bukan di baris ini, maka harus di sini. Oke, logika yang sama bisa kita terapkan untuk angka 1 di sini, dan 7 bakal di dua petak ini ya, dan dua petak ini. Ya, kayak 7 terakhir bakal di sini, dan satu terakhir bakal di sini. Dan sebenarnya saya bisa lihat sih bahwa petak ini nggak mungkin 7 lagi ya oleh sangkar ini. Tapi kayaknya saya mau ngeabaikan itu dulu deh. Karena kalau di puzzle yang bisa kita keep ya simetrisnya di sini ya, itu sangat berguna banget sih. Karena kan kayak tadi ya, kita bisa melakukan deduksi langsung 180 derajat. Jadi selama kita bisa menjaga simetrisnya, coba dulu untuk dijaga sampai waktunya tepat gitu untuk di break simetrisnya. Kalau menurut saya saat ini belum sih. Karena saya masih pengen nyari apakah ada nggak sih deduksi-deduksi geometris lainnya. Ah ya kan kayak misalkan petak ini ya. Petak ini tidak bisa berisi angka 17 hijau atau ungu orange jadi merupakan angka yang baru gitu, warna baru. Kita contohkan biru. Dan sekarang biru di wilayah ini harus muncul di sini dan petak ini juga sama ya, tapi kita nggak tahu uh, biru dan kuning ini merupakan angka yang sama atau enggak. Kemungkinan besar sih beda sih biru dan kuning. Kayak gimana caranya kita membuktikan bahwa biru dan kuning itu merupakan angka yang berbeda. Bentar, bentar, bentar. 15 tambah 9 berapa? 15 tambah 9, 24. 24 kurang 7, nggak, 24 kurang 8, 16. Nah, sorry, sorry, sorry.
15 tambah 9, 24. 24 kurang 8, 16. 16 kurang 7, 9. Ya, oke. Saya tahu bahwa kuning dan biru tidak bisa berisi angka yang berbeda. Wow, ini keren deduksinya. Iya, keren-keren banget ya deduksinya di puzzle ini ya dari tadi. Jadi di sangkar 9 dan 15 ini kalau kita gabungkan kan berjumlah 24 ya. Berarti seluruh petak ini akan berjumlah 24. Kurang 7 kurang 1, maka seluruh petak ini berjumlah 16. Tapi kita tahu tadi orange tambah ungu berjumlah 7. Maka 16 kurang 7 adalah 9. Berarti biru plus kuning merupakan jumlahnya 9. Jadi nggak mungkin ini berisi angka yang sama ya. Kalau berisi angka yang sama, bakal selalu berjumlah genap gitu. Dan nggak mungkin, karena 9 adalah angka ganjil. Oke, berarti kita bisa membuktikan bahwa biru dan kuning tidak bisa berisi angka yang sama. Berarti sekarang di wilayah ini kita butuh kuning, karena tidak bisa berisi angka hijau, berarti seluruh angka harus muncul kecuali hijau. Di wilayah ini kita butuh biru di sini. Oke, di kolom ini kita butuh biru, di kolom ini kita butuh kuning. Ini berarti biru ungu ya. Oke, 18. Oke, tapi kita tahu nggak sih sekarang biru sama kuning itu merupakan jumlahnya apa? Karena nggak mungkin 1 tambah 8 ya. 2 tambah 7 nggak mungkin. 4 tambah 5 juga nggak mungkin. Karena kalau ini 45, ini bukan 45 lagi. Dan tidak bisa berjumlah 7. Maka ini sudah pasti 3 dan 6 sih untuk berjumlah 9 ya. Maka ini adalah 2 dan 5. Berarti kuning adalah 36. 36. Ungu adalah 25. Orange adalah 25. Berarti hijau itu adalah angka 4 ya, karena angka 4 tidak bisa muncul di sini sekarang. Nice. Oke, berarti sekarang sudah saatnya sepertinya ya untuk melihat killer catch ini ya. Tapi sebentar, saya mau bersihin dulu ini pensil marknya. Karena sekarang dua petak ini tidak bisa 2 tambah 4 lagi, maka harus 1 tambah 5. Dan kita tahu urutannya seperti apa. Wow, sehingga dia menjadi 7 di baris ini. Kita butuh 1 juga di baris ini. Ya, masih simetris ya, kecuali 5 di sini nih. 5 di sini menyelesaikan seluruh angkanya sih kalau menurut saya di sini ya. Karena melihat ke samping membuat ungu menjadi angka 2, sehingga orange menjadi angka 5. Ini berjumlah 15, maka harus 9 tambah 6 di sini. Biru harus 3 sekarang. Dan sekarang ya berarti tinggal sudoku ya di sini ya. 7 melihat ke bawah. Baris ini butuh 2. Ya, ya puzzle ini ternyata full simetris ya. Kalau kita lihat di sini bakal selalu full simetris. Ini menjadi 36 di sini. Kita butuh 5 dan 5 dan 6 di baris ini bisa kita selesaikan. Kita butuh 2 dan 3 di sini. 2 3, kita butuh 5 6. Ada 5 di atas. 6 5, 6 3, 3 2 dan 2 1. Enggak, bukan 24. sorry, mesti 23. Oke. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video selesai untuk Grand Line. Wow, ini benar-benar konstruksi yang luar biasa banget ya. Ada banyak sekali deduksi-deduksi geometris, matematisnya juga ada di sini. Benar-benar luar biasa sekali. Di bracketnya keren banget ya, membuat diagonal ini menjadi sama semua angkanya, makanya namanya adalah Grand Line di sini. Kemudian ada deduksi-deduksi geometris yang ada matematisnya juga, membuat jumlah ini menjadi 7. Kemudian dua petak ini berjumlah 9. Wow. Wah, luar biasa sekali lah konstruksi puzzle ini, benar-benar sangat impresif banget. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.